Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali dalam serial Hikmatologi, mencoba memahami syariat Islam diantaranya di samping ilmu yang lainnya. Kali ini kita akan mengulas dengan hati kita masing-masing tentang untaian kata. Rasanya semua pemeluk agama sepakat tanpa satu meja, tanpa bicara, dan tanpa harus menorehkan kesepakatan tertulis bahwa untaian kata terindah, terbaik, teristimewa, dan tertinggi adalah kitab suci yang diyakini oleh masing-masing pemeluk agama. Karena masing-masing diyakini, maka tentu setiap orang yang memegang teguh kitab suci itu tidak akan pernah mencederai saudara yang berbeda kitab suci. Nah, kali ini hasil pengamatan atau studi kami simpulkan secara sederhana dalam 7 untaian syair sabdana. Kali ini akan kita ambilkan yang ke-6. Mengapa? Karena akhir-akhir ini semakin marak, setidaknya tahun 2000 ke atas semakin marak perbedaan pendapat di antara para ulama ditebar di tengah majelis yang mestinya, yang idealnya hanya menerima hal-hal yang menyejukkan. Apalagi sampai ada seorang yang dikategorikan ulama mengangkat satu kitab, kemudian sembari menyindir saudara yang lain. Padahal saudara yang disindir itu sama akidahnya, sama Al-Qur'annya, sama As-Sunnahnya. Nah, sangat bijak ketika para ulama, ini tidak bermaksud mengajari ulama, tapi kita memandang dari perspektif psikologi setidaknya dan sosiologi, bahwa kajian-kajian yang bersifat umum sungguh tidak pada tempatnya untuk menarasikan perbedaan-perbedaan sembari tidak memberikan ruang bagi jamaah yang mendengarkan untuk memutuskan dengan hatinya masing-masing. Apalagi disertai satu ancaman bahwa jika tidak sependapat dengan seseorang yang lagi bertausiah itu, maka dia bukan golongan tertentu dari suatu mazhab atau organisasi masyarakat. Nah, kita mencoba mengingatkan diri kita masing-masing. Ada firman Allah yang kita ambil di awalnya, yang memesankan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu li rajulin qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan seseorang dua hati di rongga dadanya. Kita bisa melacak kembali di dalam surah Al-Ahzab ayat 4. Dan Rasulullah pun melalui hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Hanafi dan Imam Ahmad ya, dan Imam Ad-Darimi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istabti qalbaka wa in aftauka, wa in aftauka, wa in aftauka." Tapi di riwayat lain kita juga bisa menemukan istabti qalbaka, istabti qalbaka, istabti qalbaka, wa in aftauka. Nah, hakikatnya dua sabda ini sama. Yang pertama, memesankan kepada hati, meskipun ya, memesankan pada hati apa? Agar menetapkan segala sesuatu itu dengan hati. Apapun fatwa yang diberikan oleh para ulama. Jadi bersandar pada Al-Quran, hadis Nabi, kemudian pendapat ulama, kita menetapkan dengan hati. Karena kita tahu bahwa setidaknya ada 4 imam besar yang sangat berpengaruh di dunia ini. Nah, artinya kalau sampai Rasulullah bersabda 3 kali itu untuk kehati-hatian kita. Jadi ittiba dawuhnya Imam Ahmad itu adalah pada Rasulullah, kemudian ditetapkan dengan hati, dan ittiba'nya itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Imam Syafi'i di dalam satu riwayat yang ditulis atau diriwayatkan oleh Imam Hakim atau Al-Hakim, itu menuturkan bahwa setiap orang harus bermadsyab kepada Rasulullah Muhammad SAW dan wajib untuk dan harus untuk mengikutinya. Apapun pendapat yang aku katakan itu berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi jika ternyata ada yang tidak sesuai dengan pendapatku, apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, itulah pendapatku. Jadi betapa mulianya imam-imam yang hebat ini. Satu dengan yang lainnya tidak saling mencederai. Nah, kita baca di dalam satu untaian syair yang ke 11.192. Untaian kata ke-6. Di dalam syariat sama tak perlu bertengkar. Beda mazhab pemikiran tak butuh merasa terbenar. Di keilmuan Islam, imam besar tak merasa terbenar. Rendah hati dengan akal nurani, imam besar. Maliki, Hambali, As-Syafi'i, Ahmad, tokoh yang besar. Imam besar itu tak merasa paling benar. Mengapa kita di zaman ini saling merasa terbenar? 20 Juli 2020. Nah, ketika para imam besar itu saling menghormati pendapatnya, bahkan Imam Syafi'i itu terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Jadi pendapat yang lampau dan pendapat terbaru. Jadi betapa seorang imam besar sehebat Imam Syafi'i itu ada perubahan paradigma berpikir. Dan paradigma satu dengan yang lainnya tidak untuk menisbihkan, namun berdasarkan kepada paradigma yang dilatar belakangi oleh wilayah yang ditempati oleh beliau. Jadi dari situlah ada ruang kemerdekaan berpikir sepanjang tidak merubah hakiki dari pesan syariat dan pesan nubuwah hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, betapa indahnya jika para ulama sekarang yang dengan segala kemudahan
bisa menulis dengan lebih cerdas lagi, lebih tersaji dengan bagus, dan tidak menampilkan perbedaan-perbedaan itu di tengah orang-orang atau jamaah yang awam. Oleh sebab itu, seruan-seruan yang sifatnya bernada provokatif dan sepertinya argumentatif namun destruktif, artinya menyerang pihak lain tanpa menyebut nama, saya pikir perlu ditingkatkan kedewasaannya. Karena masyarakat itu butuh teladan, bukan butuh pertengkaran. Masyarakat itu butuh contoh, bukan butuh pembodohan. Masyarakat itu butuh petunjuk, bukan untuk saling membelakang. Karena betapapun beda di antara kita, orang-orang yang bermadzhab itu tetap koridornya sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Peribahasa Arab menuturkan satu hal yang tidak pernah mungkin adalah menyatukan seluruh manusia dalam satu pendapat. Namun, karena itu tidak mungkin, maka kita kembali kepada Al-Quran. Hati kita diberikan oleh Allah keteguhan untuk menetapkan pilihan kita. Dan pilihan dari hati kita masing-masing sangat dihargai oleh Allah. Karena itu, tidak dibutuhkan peradilan dunia yang bisa menentukan seseorang nantinya di surga atau di neraka. Kecuali jika itu tanda-tanda diri Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu pun tidak perlu disampaikan dengan rasa menyindir antara satu mazhab dengan mazhab lainnya, antara satu ormas Islam dengan ormas Islam yang lainnya. Betapa indahnya jika seluruh ormas Islam itu bersatu dalam perbedaan. Dan lebih indah lagi jika antar umat beragama bersatu dalam ragam kepercayaan dan keyakinan. Karena kita adalah bangsa besar, bangsa Indonesia, yang mewarisi bangsa dan negara ini dari tokoh-tokoh Nusantara, dari tokoh-tokoh Indonesia. Mulai dari ulama, pendeta, biksu, bikuni, cerdik cendekia, dan yang menonjol adalah para ulama. Mengapa? Harus diakui karena di Indonesia mayoritas kita kenal penduduknya beragama Islam. Namun pemikiran mayoritas dan minoritas tidak pernah disuguhkan oleh ulama-ulama pejuang kusuma bangsa. Berbeda niscaya, bersatu kewajiban. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.